Ya, pemirsa, 4 jenazah korban yang diduga meninggal karena kelaparan saat ini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga korban mendatangi Polsek Kalideres, Jakarta Barat untuk diminta keterangan terkait tewasnya satu keluarga di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Jenazah 4 orang satu keluarga ini ditemukan dalam rumah di perumahan Kalideres di Citra Garden Extension, Kamis malam. Hasil otopsi korban tewas akibat kekurangan nutrisi dalam tubuh. Ya, tidak ditemukan tanda kekerasan dan tidak ditemukan sisa makanan saat diperiksa oleh tim forensik kepolisian menyisakan tanda tanya atas peristiwa meninggalnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta. Apalagi warga sekitar baru mengetahuinya setelah 3 hari mencium bau tidak sedap dari dalam rumah. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sore ini psikolog forensik Cassandra Putranto. Selamat sore, Bu Cassandra. Iya, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya di weekend ini. Kita bicara mengenai kasus terbaru ini, banyak sekali hal yang masih sangat umum untuk kita simpulkan sebenarnya. Tapi ada tadi disebutkan kekurangan nutrisi, tidak mengkonsumsi makanan, disebutkan juga kelaparan. Analisa awal Anda terkait kasus ini? Yang jelas pasti harus ada pemeriksaan Baik. dan menggali lebih dalam tentang motif atau alasan dari keputusan. Kita mengetahui bahwa penyebab kematian adalah karena tidak makan dan tidak minum. Baik. Walaupun sebenarnya kalau berdasarkan literatur, penyebab kematian yang lebih tepat adalah bukan karena tidak makannya, tapi karena dehidrasinya. Yang sekali lagi pada literatur yang ada banyak dibahas tentang yang namanya FSED atau Voluntary Stop Eating and Drinking. Jadi ada keputusan orang-orang untuk berhenti makan dan minum dengan tujuan memang untuk menyudahi kehidupan. Nah, apakah FSED inilah yang terjadi pada keluarga di Kalideres? Tentu harus dibuktikan, ya. Karena sekali lagi ketika tidak ada tanda kekerasan, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya ternyata memang kemampuan ekonomi dirasakan bukan menjadi alasan untuk tidak makan dan minum, tetapi justru karena adanya kemungkinan atau dugaan FSED ini secara sengaja memang ingin untuk menyudahi kehidupan. Nah, apalagi ketika kita juga dengarkan ada berita bahwa ada penggunaan kapur barus ya, berarti yang 3 itu sudah meninggal terlebih dahulu, sementara yang 1 masih bisa memberikan kapur barus buat yang lain. Jadi artinya justru secara sengaja sudah mengetahui secara tadi spontan atau sukarela begitu ya mengambil keputusan ini yang tentu harus dicari tahu motifnya kenapa. Lalu kemudian akhirnya justru yang terakhir karena dialah yang paling akhir meninggal dan tidak ada orang yang memberikan kapur barus kepadanya, sehingga akhirnya dia yang memang paling lebih dulu mengalami pembusukan dibandingkan yang lain karena tidak mendapatkan atau tidak memperoleh si kapur barus tersebut. Nah, sekali lagi ini justru semakin membuktikan bahwa ada voluntary stop eating and drinking dengan tujuan untuk menghentikan nyawa. Tapi sekali lagi tetap harus ada pemeriksaan yang mendalam dan menggali lebih lanjut, terutama dari keluarga-keluarga yang masih hidup. Apalagi misalnya juga ternyata ada indikasi menutup kontak, menutup hubungan, tidak mau bergaul dan bersosialisasi dengan keluarga. Oke, FSID yang Anda sebutkan tadi ya bahwa stop eating dan juga drinking ini, apakah ini karena ini juga bisa diperkuat dengan temuan tadi ada kapur barus, bedak, lilin karena kita tahu rumahnya sudah diputus listrik seperti itu dan juga tidak ada makanan sisa apapun. Karena kita tahu layaknya rumah hunian ya pasti walaupun susah apapun kondisi ekonomi pasti akan ada sisa beras, sisa minyak seperti itu. Ini yang temuan yang menurut saya juga agak mendukung tadi teori dari Ibu Cassandra. Apakah Anda melihat ini juga hal yang sama? Iya, betul sekali. Artinya
barang-barang sudah dipak, lalu tidak ada makanan, lalu Mhm. kemudian juga listrik sudah diputus sehingga adanya hanya lilin, Mhm. dan yang paling penting ada penggunaan kapur barus. Oke. Artinya, yang satu yang terakhir itu tahu betul bahwa yang 3 yang lain sudah, meninggal terlebih dahulu dan Mhm. tidak ada tanda-tanda untuk melapor atau minta bantuan. Jadi ini yang lalu kembali lagi menjadi dasar untuk dugaan FSID ini. Nah, Mhm. persoalannya kita mungkin belum pernah mendengar istilah ini dan belum lazim juga. Bahkan, di beberapa negara mungkin masih dipertanyakan apakah ini, boleh atau diperbolehkan, secara hukum dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ketika sudah terjadi seperti ini yang tentu harus menjadi pertimbangan kita semua, Mhm. terutama adalah juga kehidupan bertetangga. Bahwa Ya. kita di kota besar tentu harus, bisa lebih peka dan sensitif untuk tahu, apa yang terjadi dengan lingkungan di sekitarnya, apalagi ini baru diketahui 1 minggu karena baunya Mhm. yang merebak. Oke, ini menarik bahwa kita bicara kehidupan sosial di kota besar seperti Jakarta. Apa, kalau dari yang Anda sebutkan tadi, Bu Cassandra, bahwa ada abai ya, ada keabayan di ranah sosial, ada acuh tak acuh yang memang secara tidak langsung kita pun paham bagaimana hidup di ibu kota dengan segala ego yang dimiliki masyarakat di sini. Apakah ini juga tamparan keras untuk kita bersama bahwa sebagai masyarakat yang bertetangga, makhluk sosial, harusnya hal seperti ini, eee, bukan bisa dicegah, paling tidak bisa lebih cepat kita ketahui. Iya, saya kira Mmm. demikian. Mhm. Walaupun alasannya belum Mhm. tentu karena ego, belum Ya. tentu karena, memang tidak ingin membantu. Mhm. Karena saya rasa justru karena kesibukan, Baik. karena takut mengganggu barangkali, Mhm. karena privacy, karena mungkin, pintunya sudah tertutup. Artinya ketika seseorang tidak mau bergaul dengan orang lain, sebenarnya ini sudah harus menjadi perhatian ya, apapun alasannya. Karena sekali lagi kan kita bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, konon katanya Iya. ramah tamah, lalu kemudian, bergaul ya, berkomunikasi Mhm. dengan orang, berinteraksi dengan tetangga. Nah, justru ini adalah fenomena yang justru tadi kata-katanya benar ya, menjadi tamparan keras untuk kita untuk merenung gitu Mhm. kembali Mhm. lagi bahwa, Mhm. jangan hanya karena apalagi tadi ego, terus kemudian tidak mau kenal, tidak mau tahu ke kiri tetangga, dan, akhirnya mengabaikan ketika ternyata tetangga udah 1 minggu nggak keluar, nggak kelihatan, Mhm. kemana dan lain sebagainya, tentu, ini harus kita perbaiki. Oke, Bu Cassandra, yang menarik juga, kita masih bicara mengenai ya dugaan tadi teori FSID ini ya yang stop eating dan drinking. Apakah ini punya korelasi terhadap kondisi kejiwaan seseorang? Akhirnya ketika mereka, apakah ini termasuk eh, let's say gangguan kejiwaan seperti itu? Atau memang hal yang organically terjadi seperti itu ketika orang terlilit masalah atau eh, punya beban yang berat? Eee, Berdasarkan Aha, literatur justru FSID ini tidak diperkenankan apabila seseorang itu punya masalah kejiwaan, baik. ya. Jadi justru pada literatur-literatur ini FSID itu bahkan bisa dilibatkan atau melibatkan, pihak dokter atau rumah sakit untuk, mendukung keinginannya karena dihargai keinginannya untuk, selesai atau menyelesaikan hidup ini, merasa sudah cukup hidup di dunia dan lain sebagainya. Tetapi Mhm. sekali lagi ini di negara yang lain ya, Ya. di Indonesia justru karena fenomenanya belum ada gitu kan, dan ini mungkin mungkin bisa jadi yang pertama, sekali lagi mungkin bisa jadi yang pertama. Mhm. Nah, tetapi bahwa sebenarnya FSID ini tidak terkait dengan sebuah gangguan mental tertentu, karena Oke. FSID ini tidak dianggap sebagai upaya bunuh diri, Mmm. tetapi justru disebabkan karena keputusan, mental Mhm. secara bertanggung jawab ya, terhadap diri mereka sendiri, itu alasannya mengapa ternyata baju-baju atau barang-barangnya sudah di-pack gitu. Oke. Artinya merasa bahwa hidup ini sudah selesai gitu. Nah, Mhm. justru bukan dianggap sebagai gangguan jiwa, bukan berkait dengan gangguan jiwa tertentu. Sekali Oke. lagi di negara lain yang Mhm. mengizinkan adanya FSID ini, justru ketika ada indikasi gangguan mental, gangguan jiwa, gangguan, emosi, Mmm. dan ada pemeriksaan dari sisi psikiatri bahwa ada tekanan tersebut, justru FSID ini tidak diizinkan. Oke. Jadi, kalau kita lihat,
ID ini eutanasia hampir mirip ya. Kalau eutanasia kan mungkin alasan kesehatan, Ibu Cassandra. Betul. Oke. Dengan Ah, bantuan obat-obatan yang bisa menghentikan oke. proses tubuh ya. Di sini juga dengan Hmm, FSID hmm, ini otomatis seluruh organ itu menjadi akhirnya tidak bisa bekerja oke. sesuai fungsinya. Ya. Oke, jadi dengan kata lain dari analisa kita awal sampai sekarang bahwa kalau dikategorikan kelaparan nggak make sense ya, Bu Cassandra Ya, ya? Oke, saya nah, rasa bukan itu gitu. bukan itu. Artinya justru karena ada keinginan Mhm, yang secara sukarela memang ingin stop, ingin berhenti. Dan itu juga ditandai dengan tidak ada makanan di dalam kulkas, tidak iya, ada bentuk-bentuk yang bisa dimakan di dalam rumah tersebut. Jadi oke. artinya memang sudah disiapkan dengan baik bahwa memang tidak mau lagi ada makan. Oke, kalau kalau kita lihat masyarakat kita Indonesia, ini kan masih sangat awam ketika ada teori FSID ini. Apakah ini bentuk bahwa sebenarnya em, kekecewaan masif yang dialami seseorang dan biasanya ibaratnya fenomena gunung es, Mbak Cassandra ya, bahwa kita hidup di tengah pandemi seperti itu. Apakah hal-hal seperti ini membuat banyak orang di luar sana hopeless? Kita masih belum tahu, itu Aha, yang justru harus digali aha, ya. Sekali lagi keputusan, kita sudah tahu penyebab kematiannya adalah dehidrasi dan aha. tidak makan. Tetapi sekali lagi, apa penyebab seseorang mengambil keputusan Oke. untuk melakukan hal ini? Ya, ini kan memang Biasanya harus apakah karena digali. terlilit masalah, baik itu ekonomi atau ada Betul. beban? Justru Aha, justru karena belum ketahuan dan lagi belum ada pemeriksaan yang lebih lanjut tentang itu, yang itu tidak bisa kita buktikan. Tentu baik. saja saya juga tidak bisa berandai-andai atau Mhm. meyakini bahwa penyebabnya disebabkan karena hal-hal tersebut. Oke, Bu Cassandra, kalau kita melihat bagaimana ketua RT dan juga polisi ketika membongkar rumah, ketika mencium pertama kali bau tak sedap ini, bahwa korban berada di titik yang berbeda. Ada di ruang tamu, ruang tengah, dan ruang belakang. Kalau dari makna posisi ini, ya apa yang Anda bisa lihat bahwa ada mayat tadi jenazah yang tidak di dalam satu rumah tapi tidak di satu titik. Ya artinya ada yang di kamar belakang, Ya. ada yang di kamar depan, ada yang di ruang tengah begitu ya. Mhm. Mungkin memang disitulah tempat yang mereka pilih untuk menghabiskan sisa terakhirnya gitu ya. Tetapi Mhm. sekali lagi bahwa masing-masing ini kan memang sudah berusia lanjut ya, sekitar Betul. 70, ada 28, ada 40 gitu ya. Nah, ini kan ayah, ibu dan anak gitu. Nah, sekali lagi bahwa masing-masing ada di ruangnya masing-masing, yang satu di ruang belakang, yang dua perempuan di depan, lalu kemudian yang satu yang adik itu ada di ruang tamu begitu. Nah, artinya memang ini adalah tempat yang mereka pilih sebagai tempat terakhir mereka. Tetapi sekali lagi harus dibuktikan, harus dicari penyebab-penyebabnya, terutama adalah harus mencari keterangan-keterangan dari keluarga. Kalau dari tetangga mungkin sulit ya, karena ternyata Mhm. tetangga Oke. eh, tidak punya interaksi Mhm. yang memang signifikan untuk bisa menjelaskan ini, terutama banyak yang eh, menilai tidak pernah ketemu atau Mhm. bahkan baru terakhir terlihat bulan Oktober. Nah, tapi bagaimana dengan keluarga? Keluarga yang jauh atau keluarga yang dekat sekalipun ataupun yang teman barangkali atau mungkin juga rekan kerja dan lain sebagainya, tentu harus bisa digali lebih jauh Mhm. tentang penyebab keputusan untuk melakukan stop makan dan minum ini. Oke, Bu Cassandra, satu terakhir singkat saja. Hal serupa pernah terjadi di India, saya baca di Burari ada 11 anggota keluarga yang tewas seperti itu dan ini ditemukan adanya ya disebutkan praktik mistis gitu. Indonesia ya kurang lebih budayanya hampir sama dengan India. Apakah dugaan-dugaan seperti ini cukup relevan menurut Anda? Saya kira mungkin agak Hmm, berbeda ya. ya. Mungkin kalau yang di India ini kan ada unsur mistis, ada Mhm, unsur religius, ada mhm, unsur motif yang berbeda. Jadi mhm. ada motif keagamaan. Nah, di sini saya belum melihat adanya indikasi tersebut, Baik. kecuali mungkin dari hasil pemeriksaan para kepolisian, mungkin dari sisi uji
forensik di sekitar, mungkin ada tanda-tanda tentang keyakinan tersebut, mungkin saja jadi bisa kita simpulkan hal yang sama. Tetapi selama hal tersebut tidak ditemukan, tentu tidak bisa disimpulkan demikian. Oke, Bu Cassandra, terima kasih sekali untuk diskusinya sore hari ini, menarik. Ini juga catatan bersama ya untuk kita sebagai makhluk sosial bangsa Indonesia yang terkenal dengan gotong royong, persaudaraan, untuk kita lebih aware lagi terhadap lingkungan dan tetangga sekitar. Terima Betul kasih. sekali. Iya, Ya, Ibu Cassandra Putranto, psikolog forensik, untuk sore ini selamat beraktivitas kembali, salam sehat. salam sehat. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.